Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu karena hanya Engkaulah kepuasan sejati kami. Engkaulah air hidup yang memberikan kesegaran bagi jiwa kami yang kering. Karena itu Tuhan, kami mau membawa seluruh hidup kami untuk terus disirami dan diisi oleh keagungan-Mu, karya-Mu, dan firman-Mu bagi kami. Sekarang kami akan duduk bersama ya Tuhan, di bawah kaki salib-Mu untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong dan menuntun kami, sehingga ketika benih kebenaran firman Tuhan ini ditaburkan, boleh jatuh di atas tanah hati kami yang paling subur, boleh berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berfirmanlah bagi kami semua sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat pagi semua, shalom. Suatu sukacita yang luar biasa kita boleh berjumpa kembali di minggu ini untuk beribadah, meninggikan Tuhan, dan juga kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu berbicara tentang kawan sekerja Allah. Yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Karena itu saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Jikalau Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah mendapat, kita akan membaca silih berganti. Saya akan membaca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, demikian seterusnya hingga ayat yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Mari kita baca bersama-sama ayat 9:3. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka setiap hari. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya mengajak kita untuk merenungkan sejenak, pernah tidak Bapak Ibu di dalam hidup Bapak Ibu melihat sebuah proyek pembangunan gedung atau proyek pembangunan sebuah rumah? Tentunya kita mungkin pernah melihatnya, atau setidaknya mungkin kita pernah mengupayakan pembangunan untuk rumah kita secara pribadi. Nah, kita tahu Bapak Ibu bahwa di dalam sebuah proyek pembangunan pasti di sana ada arsitek, di sana ada mandor,
Di sana ada tukang batu, di sana ada tukang kayu, dan juga ada tukang cat. Nah, bayangkan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, seandainya tukang batu dan tukang kayu ini saling bertengkar. Tukang batu ini berkata kepada tukang kayu, "Oh, tanpa saya, tanpa kami, tanpa pekerjaan kami, maka tembok ini tidak mungkin akan berdiri seperti ini." Lalu kemudian tukang kayu pun membalas dan menjawab seperti ini, "Tanpa kami, tanpa pekerjaan kami, atap ini yang kalian lihat ini tidak mungkin ada. Dan rumah ini tidak akan kehujanan kalau tanpa kami." Nah, Bapak Ibu, kita bisa membayangkan seandainya mereka ini terus-menerus bertengkar, maka apa yang akan terjadi dengan proyek pembangunan itu? Yang akan terjadi adalah, betul, rumahnya tidak akan selesai. Rumahnya akan mangkrak, rumahnya akan hancur jikalau dua tukang ini berselisih. Nah, saudara, kondisi seperti inilah yang sedang terjadi di jemaat Korintus pada zaman Rasul Paulus. Karena itu saya ingin mengajak kita untuk mundur sejenak ke abad pertama, untuk melihat seperti apakah kota Korintus itu. Nah, kota Korintus ini Bapak Ibu, ini adalah kota metropolitan yang sebenarnya sangat-sangat maju dan mirip seperti kota-kota besar di zaman modern saat ini. Kotanya sangat kaya, ini merupakan pusat perdagangan dunia dan penduduknya sangat terkenal dengan bersilat lidah dan juga berfilsafat. Mereka senang melakukan banyak hal dan menunjukkan banyak hal kepada orang lain. Tetapi sayangnya Bapak Ibu, mereka membawa budaya duniawi kota metropolitan itu ke dalam gereja. Mereka membawa semangat kompetisi. Mereka membawa semangat untuk saling memamerkan siapa yang lebih baik, ilmu siapa yang lebih tinggi, wawasan siapa yang lebih luas. Bahkan mereka juga membawa kebanggaan diri mereka ke dalam persekutuan. Padahal kalau kita membaca di dalam surat Korintus, kita tahu bahwa jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang luar biasa. Mereka adalah jemaat yang punya banyak karunia. Bahkan mereka ini adalah orang-orang besar di dalam jemaat itu. Tetapi sayang sekali Bapak Ibu, jemaat Korintus yang begitu luar biasa ini sedang hancur dari dalam oleh karena mereka saling bertengkar. Mereka terpecah belah karena mereka mengidolakan sosok-sosok tertentu. Mereka terpecah belah karena mereka membanding-bandingkan pemimpin-pemimpin rohani mereka. Dan hari ini Bapak Ibu, melalui nas yang telah kita baca bersama di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, saya ingin mengajak kita semua untuk kita belajar bersama untuk memeriksa hati kita. Apakah sejauh ini kita sesungguhnya sedang membangun rumah Tuhan? Ataukah justru sebaliknya kita sedang merusaknya karena keegoisan kita? Setidaknya dari nas yang kita baca, ada 3 pesan firman Tuhan yang akan kita renungkan dan pelajari yang bersama. Yang pertama Bapak Ibu, Paulus memperingatkan kepada kita tentang bahaya menjadi belum dewasa atau bayi rohani. Kalau kita memperhatikan di ayat pertama hingga ayat yang keempat Bapak Ibu, Paulus memberikan teguran yang cukup keras di situ. Jika kita membaca di dalam terjemahan baru kita di ayat pertama, Paulus menyebut jemaat Korintus ini sebagai manusia duniawi. Bahkan kata manusia duniawi ini berulang beberapa kali di dalam tulisannya, di dalam nas tadi. Dan dia menambahkan lagi manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Dan menariknya Bapak Ibu, kalau kita menggali di dalam bahasa asli, kata Yunani yang dipakai Paulus untuk belum dewasa ini dari kata dasar nephios yang secara harfiah itu berarti bayi atau anak kecil. Itu sebabnya di ayat yang kedua kita melihat Paulus menggunakan perumpamaan yang sangat jelas. Dia katakan, "Susulah yang kuberikan kepadamu,
bukan makanan keras. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, siapakah yang hanya bisa minum susu dan belum bisa makan makanan keras? Jelas di dalam bagian ini adalah seorang bayi. Pertanyaannya, mengapa Paulus menyamakan kondisi jemaat dengan bayi? Bapak Ibu yang memiliki anak yang masih balita atau bayi, coba ketika kita perhatikan mereka bermain bersama dengan teman-temannya. Kalau ada mainan yang bagus, mereka akan berebut. Kalau mereka tidak dapat mainan itu, mereka biasanya menangis, mereka biasanya berteriak, menjerit, bahkan mungkin mereka akan memukul sesama temannya yang lain. Dengan kata lain Bapak Ibu, seorang bayi secara alamiah bisa dibilang adalah makhluk yang paling egois. Kenapa kita bilang makhluk yang paling egois? Karena seorang bayi itu tidak mau tahu apakah papanya sedang lelah, apakah mamanya sedang capek, apakah mamanya sedang sakit atau tidak. Kalau dia lapar, dia pasti akan menangis dan minta untuk dilayani. Karena itu seringkali saya sharing dengan beberapa teman di dalam pernikahan mereka. Ketika mereka memiliki seorang anak, di tahun-tahun pertama, bulan-bulan pertama mereka tidak bisa tidur nyenyak. Karena pasti di atas jam 12, di atas jam 1, di atas jam 2, pasti tiba-tiba anaknya menangis, minta makan, menangis, minta minum susu dan sebagainya. Bayi tidak peduli, papanya ini sedang sakit, sedang capek, sedang istirahat, dia tidak peduli. Yang dia tahu ketika saya lapar, saya minta untuk dilayani. Dia menangis untuk mendapatkan itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita bisa mengerti sebuah makna atau pelajaran di sini. Bahwa ketika Paulus berbicara tentang bayi rohani. Bayi rohani itu datang ke gereja untuk apa? Untuk menuntut dilayani. Tetapi orang yang dewasa secara rohani datang ke gereja bukan menuntut dilayani. Tapi mereka datang untuk melayani. Itulah perbedaan. Tetapi menariknya Bapak Ibu, Paulus memberikan tanda utama mengapa jemaat Korintus ini disebut sebagai bayi rohani. Di ayat yang ketiga, Paulus sebutkan di situ, karena ada apa? Karena ada iri hati dan perselisihan. Karena ada iri hati dan perselisihan. Apa yang mereka perselisihkan di sini? Jemaat Korintus ini berselisih tentang siapa pemimpin yang terbaik. Mereka katakan, saya dari golongan Paulus. Karena Pauluslah yang mendirikan gereja ini. Tapi ada yang katakan, kami lebih memilih Apolos. Karena Apolos ketika dia berkhotbah, suaranya lebih merdu, kata-katanya luar biasa. Dia lebih energik, lebih bersemangat daripada Rasul Paulus. Wah, mereka mulai memperbandingkan. Ada iri hati, ada perbandingan, dan juga ada perselisihan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya teringat ada sebuah cerita tentang salah satu gereja yang pecah katanya di daerah Amerika. Dia pecah, saudara tahu apa yang menjadi penyebab gereja itu terpecah? Bukan karena perbedaan teologi keselamatan, bukan juga karena perbedaan liturgi yang dimainkan atau lagu-lagu yang dibawakan, tidak. Mereka bertengkar karena apa? Karena mereka memilih warna karpet yang berbeda untuk gedung ibadah. Sebagian majelis mereka sepakat, mereka ngotot warna karpet ini harus berwarna merah. Tetapi sebagian majelis mereka juga ngotot warna karpetnya ini harus berwarna biru. Karena sama-sama egois, merasa pendapatnya ini yang paling benar, maka gereja itu akhirnya terpecah menjadi dua. Bapak Ibu, ketika saya mendengar cerita itu, saya rasa lucu. Karena ini sangat konyol. Tetapi itulah ciri jemaat yang belum dewasa. Mereka meributkan hal-hal kecil demi memuaskan egonya sendiri. Paulus menegaskan kepada kita, bahkan di suratnya yang lain di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-14, dia katakan seperti ini buat kita. Kita ini bukan lagi anak-anak. Anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran.
Ketika Paulus mengatakan ini, Paulus ingin menegaskan kepada saya dan saudara, kepada kita jemaat Tuhan, bahwa kita sebagai orang dewasa rohani, sudah seharusnya kita tidak meributkan hal-hal kecil demi memuaskan ego kita. Karena seorang bayi rohani, mereka itu ribut dengan hal-hal yang sepele. Tetapi orang yang dewasa rohani, fokusnya adalah Kristus. Sehingga pertanyaannya buat saya dan saudara hari ini adalah, mari kita periksa hati kita. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah mungkin selama ini ketika kita sedang rapat, sedang bertumpul, kita gampang tersinggung kalau usulan kita ditolak? Atau mungkin kita ngambek kalau orang lain yang diminta nyanyi bukan kita yang diminta nyanyi. Padahal kita merasa suara kita bagus. Apakah kita merasa, wah kenapa bukan saya yang berdoa? Kenapa si dia yang ditunjuk terus untuk memimpin doa? Padahal saya juga rindu untuk berdoa. Apakah kita sering seperti itu Bapak Ibu? Ataukah mungkin kita sedang pilih-pilih? Kita mungkin sering mengeluh, saya malas ibadah hari ini. Karena yang khotbah hari ini bukan pendeta Nabas. Ini pendeta Aldo yang khotbah. Ini pendeta Aldo ini siapa? Atau Pak Aldo ini siapa? Kalau Pak Nabas boleh, oke saya mau datang. Tapi kalau Bapak ini saya tidak mau. Bapak Ibu, kadangkala kita memilih-milih seperti itu. Paulus mengingatkan saya dan saudara. Selama kita masih ada iri hati. Selama kita masih memiliki persaingan. Selama masih ada pilih kasih di dalam hati kita dan membanding-bandingkan. Itu tandanya kita masih bayi. Tuhan tidak mau Bapak Ibu, saya dan saudara kita terus-menerus minum susu. Karena Tuhan memanggil kita semua untuk apa? Untuk mencerna makanan keras. Bahkan di dalam bagian Alkitab yang lain katakan Tuhan memanggil kita untuk memikul salib. Ingat Bapak Ibu, memikul salib bukan pekerjaan anak bayi. Memikul salib adalah pekerjaan orang dewasa. Tuhan mau kita menjadi jemaat yang dewasa. Hal yang kedua Bapak Ibu, apa pelajaran yang bisa kita pelajari dari perikop ini? Paulus mengajarkan kita bahwa pelayan itu sesungguhnya hanyalah alat di tangan Tuhan. Tuhan adalah sang penumbuh. Kalau kita membaca ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Jadi untuk menyadarkan jemaat yang sedang terkena virus kultus individu ini, atau membela idola mereka ini, Paulus menegaskan di ayat yang ke-5. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang pengkultusan, ada satu kali teman saya cerita dengan saya, dia bilang seperti ini, orang Kristen itu lucu ya, aneh. Saya bilang, kenapa kau bilang aneh? Kalau ada film yang menghujat Tuhan Yesus, yang memparodikan Yesus yang tidak sesuai dengan Alkitab, orang Kristen itu hanya diam senyum-senyum. Kalau ada orang di YouTube yang mengatakan Yesus bukan satu-satunya juru selamat, orang Kristen diam, tidak berbicara apa-apa. Tetapi jika pemimpin dari orang Kristen itu atau gembalanya itu disinggung atau dikritik di media sosial, maka yang terjadi adalah jemaatnya itu kepanasan. Mereka begitu marah. Nah saudara, hati-hati. Bisa jadi hal-hal yang kecil seperti ini adalah tanda bahwa kita sedang mengkultuskan seseorang di dalam hidup kita selain Tuhan. Jadi untuk menyadarkan jemaat, Paulus merendahkan dirinya dan Apolos, dan dia katakan di ayat yang ke-5, dia bertanya, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, kami ini adalah pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Bapak Ibu, kata pelayan yang digunakan oleh Paulus di sini memakai kata diakonos. Di zaman Romawi, diakonos ini bukanlah jabatan yang dirindukan. Di zaman Romawi ini adalah jabatan yang rendah, bukan jabatan elit, bukan jabatan favorit. Diakonos ini adalah pekerjaan sebagai pelayan meja rendahan yang tugasnya hanya menghidangkan makanan. Itulah diakonos.
Dan Paulus seolah-olah berkata tegas kepada jemaat Korintus seperti ini. Hei jemaat Korintus, mengapa kalian membela saya? Mengapa kalian memfavoritkan Apolos? Kami berdua ini cuma pelayan meja yang menghidangkan makanan rohani untuk kalian. Jangan menyembah kami, jangan mempedulikan kami, tetapi sembahlah dan pedulikan Tuhan yang kami layani. Seolah-olah Paulus ingin menegaskan hal itu. Lalu saya teringat Bapak Ibu ketika berbicara tentang seorang pelayan. Saya dulu dari kecil senang melihat orang pakai dasi. Wah, dasi itu rapi ya. Ketika sampai di sini puji Tuhan saya pakai dasi. Dan saya lihat ada pendeta-pendeta pakai kolar. Lalu saya bertanya, mengapa pendeta-pendeta kalau melayani pakai dasi atau pakai kolar? Apa arti dari dasi ini? Apa arti dari kolar ini? Dulu saya berpikir itu hanyalah tanda supaya pakaian kita, baju kita itu rapi kelihatan oleh jemaat. Tetapi ada sebuah makna yang dalam di balik kolar dan juga dasi ini. Dasi dan kolar ini menggambarkan simbol perbudakan. Bapak Ibu kalau searching di internet, carilah gambar tentang budak-budak di abad pertama. Mereka biasanya di leher mereka itu diikatkan dengan rantai. Dan bayangkan Bapak Ibu, leher mereka mungkin rantainya masih ada. Tetapi mereka tetap adalah budak. Jadi ini membawa saya kepada sebuah gambaran. Ketika seorang pendeta memakai dasi, ini sebenarnya gambar tanda seorang budak, seorang pelayan. Kita diikat karena kita adalah hamba Kristus. Tetapi ada kolar yang tidak ada ujungnya seperti ini, itu tanda bahwa seorang budak yang sudah dibebaskan, yang sekarang dia melayani Kristus Tuhannya. Jadi di sini saya melihat makna seorang pelayan. Seorang pelayan itu adalah budak Kristus. Tuhanlah Tuhan kita. Dan kitalah hamba-hambanya. Dan ini menarik karena di ayat yang selanjutnya Paulus memberikan sebuah ilustrasi yang sangat indah. Dia katakan seperti ini. Saya menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Bapak Ibu luar biasa, kita belajar satu kebenaran penting di sini. Bahwa pelayan sejati itu tidak mencari panggung untuk dirinya. Pelayan sejati selalu menunjuk kepada Sang Tuan Agung yang dia layani. Tugas kita hanyalah menabur. Tugas kita hanyalah menanam, menyiram. Tetapi yang perlu mendapatkan perhatian khusus bukan kita. Tetapi Tuhan yang kita layani. Karena itu Bapak Ibu mari kita merenungkan sejenak tentang proses penanaman benih ini. Sehebat apapun seorang petani, sekuat apapun, sekeras apapun dia mencangkul, menyiram air, dia tidak punya kuasa sedikit pun untuk memaksa benih yang dia tanam itu untuk tumbuh, berakar, dan bertunas. Petani itu ketika dia selesai mencangkul, menanam benih, apa yang dia lakukan? Dia pergi ke rumahnya, dia pergi tidur, kemudian dia menunggu secara ajaib benih itu tumbuh dengan sendirinya. Disinilah kita melihat keajaiban yang luar biasa. Bahwa pertumbuhan itu sesungguhnya adalah keajaiban tak kasat yang terus-menerus dikerjakan oleh Tuhan. Kalau kita suka bercocok tanam Bapak Ibu, kita menanam benih atau biji mangga, kemudian mangga itu bertumbuh, menghasilkan buah yang manis. Seringkali yang kita lakukan apa? Wah, ini mangga yang saya tanam. Karena saya seringkali setiap hari siram, ini hasilnya manis sekali. Bapak Ibu, bukankah kita seringkali seperti itu? Kita membanggakan suatu hasil yang kita berpikir itu semuanya 100% karena kita. Tapi kita lupa, kita tidak punya kendali sama sekali. Untuk apa? Untuk menjamin dan memastikan bahwa benih yang kita tanam itu akan bertumbuh dan bertunas dan menghasilkan buah. Sehingga seharusnya buah yang kita peroleh itu bukan karena kita. Tapi karena Tuhan yang menganugerahkan pertumbuhan dengan luar biasa. Saya teringat satu kali ada seorang tokoh kemanusiaan yang bernama Bunda Teresa. Dia pernah berkata seperti ini.
Saya ini hanyalah sebatang pensil kecil di tangan Tuhan. Tuhanlah yang sedang menulis surat cintanya kepada dunia. Saudara, mari kita bayangkan sejenak. Kita melihat ke depan, kita melihat dekorasi yang indah. Ada salib di sini, ada cermin di sini, dan sebagainya. Tapi pernahkah di antara kita ada yang memuji bahwa ini semua karena ada paku yang ditempelkan di tembok ini? Pernahkah di antara kita memuji bahwa ini oleh karena ada alat las yang digunakan untuk melas dekorasi yang ada ini? Jawabannya adalah tidak. Kita tidak pernah memuji paku, tidak pernah mengagung-agungkan alat las yang digunakan. Yang biasa kita puji dan apresiasi adalah sang pembuat desain ini. Kita seringkali memuji orang yang melakukannya, bukan alat yang digunakan. Demikian juga dengan pensil. Mother Teresa katakan, saya ini hanyalah sebatang pensil kecil di tangan Tuhan. Kalau kita melihat sebuah lukisan yang luar biasa indah Bapak Ibu, apakah pernah kita memuji batang kuas yang digunakan oleh pelukis itu? Tidak pernah. Apakah kita pernah memuji tinta yang digunakan oleh pelukis itu? Tidak pernah. Keindahan dari sebuah lukisan itu diberikan apresiasi bukan kepada alatnya, tetapi kepada sang pelukis itu sendiri. Sehingga seharusnya ini mengajarkan kepada saya dan saudara yang adalah alat di tangan Tuhan. Kita sebagai pensil kecil, tidak ada hak bagi kita untuk menyombongkan diri. Karena tanpa tangan Tuhan, apapun yang kita lakukan, itu sesungguhnya tidak ada gunanya. Pemazmur pernah mengatakan seperti ini di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang memakai hidup kita, jikalau bukan Tuhan yang menggunakan diri kita, hidup kita ini, maka sesungguhnya kerja keras kita sia-sia. Malah sebaliknya Bapak Ibu, jikalau bersama dengan Tuhan, maka lelah kita itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita renungkan ini lebih dalam Bapak Ibu. Mungkin ada di antara kita yang saat ini dipercayakan untuk melayani di sekolah minggu. Saudara setia melayani di sekolah minggu. Saudara setia melayani sebagai multimedia. Saudara setia melayani sebagai pemusik, sebagai singer, sebagai WL. Saudara mungkin setia juga melayani sebagai majelis jemaat. Ingat prinsip emas ini Bapak Ibu. Saya dan saudara kita semua hanyalah diakonos. Kita adalah pelayan Tuhan. Kita hanyalah pensil di tangan Tuhan. Kita hanyalah paku yang sebenarnya tidak ada gunanya sama sekali jikalau tidak dipakai oleh tukang itu sendiri. Karena itu mari jangan pernah kita mencuri kemuliaan Tuhan. Jikalau mungkin di dalam pelayanan kita sukses, kita berhasil. Jemaat yang kita layani semakin banyak, bertambah. Anak layan kita itu mereka dijamah oleh Tuhan, kita harus ingat bahwa semuanya itu murni oleh karena darah Kristus yang dicurahkan bagi mereka. Dan oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang terus-menerus memberikan pertumbuhan. Bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan. Hal yang ketiga, hal yang terakhir Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari nas ini? Paulus mengajarkan kepada kita tentang hak istimewa sebagai kawan sekerja Allah. Di ayat ke-8 hingga ayat yang ke-9. Mungkin saat ini Bapak Ibu kita berpikir, kalau saya ini hanya pelayan meja, kalau saya ini hanyalah sebuah pensil, kalau saya ini hanya sebuah paku, apakah ini berarti pelayanan saya murahan? Apakah ini berarti bahwa pelayanan saya itu tidak ada nilainya? Jawabannya adalah sama sekali tidak. Di ayat yang ke-8, kita melihat di sana Paulus katakan, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah satu tujuan. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tuhan mengatakan kepada saya dan saudara bahwa pekerjaan kita di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Bahkan di dalam surat yang sama 1 Korintus 15 ayat 58,
Paulus juga mengingatkan kita bahwa seluruh jerih payah kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tuhan selalu melihat, Tuhan selalu mencatat, Tuhan selalu memperhatikan sekecil apapun tugas percayaan yang dipercayakan buat kita yang kita kerjakan dengan kesetiaan. Ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi ini bukan berarti kita bertransaksi dengan Tuhan. Kita buat banyak untuk Tuhan supaya kita dapat banyak dari Tuhan. Tidak Bapak Ibu, terbalik. Karena kita sudah dapat banyak dari Tuhan, maka kita dimampukan untuk berbuat banyak bagi kemuliaan Tuhan. Alkitab memang tidak pernah mencatat apa jenis upah yang akan kita dapatkan nanti di sorga. Alkitab memang tidak mencatat secara detail, secara jelas, hadiah seperti apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kita berpikir mahkota kehidupan, puji Tuhan, itu sebenarnya adalah anugerah Tuhan. Mungkin kita lihat adalah mahkota yang lain, puji Tuhan, itu adalah bagian yang Tuhan siapkan bagi kita. Tapi sesungguhnya ketika kita berbicara tentang upah dalam melayani Tuhan, ini sesungguhnya berbicara tentang apa Bapak Ibu? Berbicara tentang kesempatan ketika saya dan saudara, kita dilibatkan di dalam pekerjaan Tuhan. Paulus katakan seperti ini, upah saya dalam melayani, dalam memberitakan Injil, bukanlah uang, bukanlah tepuk tangan, bukanlah apresiasi dari jemaat, bukanlah pertobatan yang muncul oleh karena pelayanan yang dikerjakan. Tapi upah saya ketika saya melayani Tuhan adalah kesempatan itu sendiri ketika saya dipercayakan melayani Tuhan. Dan lebih daripada itu Bapak Ibu, hal yang indah dan luar biasa, Tuhan pernah katakan seperti ini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah dirasakan dan ada di dalam dunia ini. Itulah yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Sehingga hadiah ini seharusnya bukan menjadi tujuan utama kita. Upah ini bukanlah menjadi fokus utama kita. Fokus kita selama Tuhan masih memberikan kesempatan, mari kita terus dengan setia melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan sampai Dia datang. Akan ada banyak kejutan nanti Bapak Ibu. Ketika Tuhan datang menyambut kita, semua yang tidak bisa kita bayangkan, itulah yang Tuhan sediakan. Alkitab katakan di dunia yang akan datang nanti, di Yerusalem yang baru, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi perpisahan. Dan itu semua oleh karena apa? Oleh karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Kita melihat bahwa di ayat 9, Paulus menegaskan satu hal yang penting dan ini menjadi puncak yang sangat mengharukan. Dia katakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah. Kamu adalah bangunan Allah. Bapak Ibu, kata kawan sekerja ini dalam bahasa aslinya menggunakan kata sinergos. Sinergos ini adalah kata yang familiar yang mana kita akan tahu ini mirip atau ini merupakan akar kata dari kata sinergi yang kita pahami saat ini. Kalau dikatakan kawan sekerja Allah atau sinergi Allah, artinya kita ini adalah orang-orang yang bersinergi dengan Allah. Dan ini adalah hak istimewa yang tidak ternilai. Mengapa Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu bayangkan. Tuhan yang saya dan Bapak Ibu sembah adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan apa? Dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Di dalam kitab Kejadian dikatakan Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Tuhan berfirman, jadilah hewan, jadilah tumbuhan, itu semuanya jadi. Dengan apa? Dengan firman-Nya saja. Jadi sesungguhnya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan tidak membutuhkan kita. Karena Dia mampu melakukan segala sesuatu dengan kuasa-Nya sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan juga bisa menyelamatkan dunia ini tanpa bantuan kita. Yesus tidak butuh khotbah saya untuk menyelamatkan orang lain. Yesus juga tidak butuh suara kita untuk apa? Untuk menambah kemuliaan bagi dirinya. Karena pada dirinya sendiri, Dia sudah sempurna dalam kemuliaannya. Kalau kita mau bayangkan ini, Tuhan bisa melakukan semuanya karena Dia maha kuasa. Tetapi mengapa Dia melibatkan kita Bapak Ibu? Itu karena kasih-Nya yang seperti Bapa. Dia memilih untuk bersinergi. Sama seperti seorang ayah yang sedang mencuci mobil Bapak Ibu.
Lalu anak balitanya yang masih kecil, dia datang membawa kain lap basah, seolah-olah dia ingin membantu ayahnya. Pertanyaannya, apakah bantuan anak kecil ini mempercepat pekerjaan papanya? Tentu tidak. Malah mungkin bertambah kotor mobil itu, bahkan mungkin basah kemana-mana karena dia masih anak kecil. Tetapi ayah yang mengerti hal ini, dia tahu, dia tersenyum dan dia membiarkan anaknya untuk membantu dirinya. Mengapa? Bukan karena sang ayah ini tidak mampu untuk mencuci mobil itu sendiri, tetapi karena sang ayah menginginkan kebersamaan dengan anaknya. Itu sebabnya Bapak Ibu, inilah yang Tuhan lakukan. Tuhan mengundang saya dan saudara yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan masa lalu yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi Tuhan mau melibatkan kita, mengundang kita untuk apa? Untuk ikut menggarap ladangnya. Alkitab katakan gereja Tuhan ini disebut ladang, ini disebut bangunan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya gereja ini adalah proyek agung milik Tuhan, bukan milik manusia. Karena itu siapapun yang menjadi gembala, siapapun menjadi pemimpin rohani, dia pun harus sadar bahwa ini bukan jemaatnya, ini adalah jemaat Tuhan. Kita sedang bekerja di dalam proyek yang Tuhan percayakan yang merupakan milik Tuhan. Sehingga kita bisa melihat ini adalah kehormatan yang luar biasa. Kita yang fana, kita yang lemah, kita yang tidak berdaya. Kita diundang bekerja oleh Sang Pencipta kita. Saya teringat Bapak Ibu ada sebuah cerita kisah yang lama sekali. Di Eropa pada abad pertengahan, di sana ada 3 tukang batu yang sedang bekerja. Kemudian ada seseorang yang sedang lewat dan bertanya kepada 3 tukang batu ini. Kepada tukang batu yang pertama dia bertanya, "Bapak, apa yang Bapak sedang lakukan?" Lalu tukang batu yang pertama ini menjawab, "Kau tidak lihat, saya sedang memecahkan batu ini untuk membeli roti bagi anak istri saya." Lalu dia bertanya kepada tukang batu yang kedua, "Bapak, apa yang Bapak sedang lakukan?" "Aduh, saya sedang susun batu sialan ini karena batu ini membuat punggung saya sampai sakit sekali." Lalu dia bertanya kepada tukang batu yang ketiga, "Bapak, apa yang Bapak sedang lakukan?" Lalu tukang batu yang ketiga ini menjawab dengan senyuman kepada orang ini. Dia bilang seperti ini, "Tuan, saya sedang membangun katedral. Saya sedang membangun suatu tempat yang akhirnya nanti menjadi tempat ibadah bagi umat Tuhan." Saudara, ketiga tukang batu ini memeras keringat di tempat yang sama. Pekerjaan mereka sama, tetapi cara pandang mereka membedakan segalanya. Tukang batu yang ketiga ini tahu untuk siapa dia bekerja. Karena itu kalau kita melayani mungkin sebagai petugas parkir, mungkin kita melayani sebagai penyambut tamu usher, mungkin kita melayani hanya membersihkan toilet gereja, atau sekedar menyusun rapi kursi yang ada di tempat ini. Mari Bapak Ibu, jangan pernah kita menundukkan kepala kita dan kita berpikir, saya ini hanyalah tukang susun kursi. Saya ini hanya tukang jemput antar jemaat. Saya ini hanyalah tukang penyambut jemaat. Mari Bapak Ibu, jangan kita tundukkan kepala. Angkat kepala kita dan ubah cara pandang kita. Kita berpikir dan kita melihat bahwa saya sedang mempersiapkan bangunan Allah. Supaya apa? Supaya umatnya bisa beribadah dan mendengar Injil. Saya adalah sinergos Allah. Saya adalah kawan sekerja Allah. Karena itu Bapak Ibu, sekecil apapun pekerjaan yang kita lakukan bagi Tuhan di tempat ini, Tuhan melihatnya. Tuhan tahu. Karena itu Paulus mengingatkan kita di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara mungkin nanti akan ditunjuk sebagai majelis. Saudara mungkin nanti akan ditunjuk sebagai pemimpin pujian. Saudara mungkin nanti akan ditunjuk sebagai usher, sebagai bagian dari pelayanan di dalam jemaat ini. Mari kita lakukan semuanya seperti untuk Tuhan.
dan bukan untuk manusia. Mari kita melayani. Untuk apa? Untuk mencari senyum Tuhan. Bukankah ketika saya bertanya kepada saudara, apa tujuan hidup saudara? Salah satu jawaban kita pasti berbicara tentang apa? Menyenangkan hati Tuhan, bukan? Kita rindu menyenangkan hati Tuhan, kita rindu menyekakan hatinya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita layani Tuhan dengan fokus untuk apa? Mencari senyum Tuhan, bukan sekedar tepuk tangan manusia. Sebagai penutup Bapak Ibu, inilah kebenaran yang bisa kita bawa pulang hari ini. Yang pertama, mari kita tinggalkan sifat kanak-kanak rohani kita. Mari kita buang ego kita, kebanggaan diri, iri hati, bahkan persaingan di dalam gereja ini. Mari kita buang itu semua. Ingat, bayi rohani itu ribut karena hal sepele. Tetapi orang yang dewasa rohani berfokus kepada Kristus. Hal yang kedua Bapak Ibu, mari kita sadari peran kita yang sesungguhnya dalam jemaat ini. Ingat, kita semuanya ini adalah pelayan meja. Kita semua adalah pensil kecil. Kita semua adalah paku yang sebenarnya tidak ada artinya sama sekali. Tetapi kita berada di tangan Tuhan kita. Mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Karena pelayanan sejati itu tidak mencari panggung. Dia selalu menunjuk pada Sang Tuan yang agung. Mari kita kembalikan segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan yang menumbuhkan gereja ini hingga saat ini. Dan yang ketiga Bapak Ibu, mari kita hargai kehormatan panggilan pelayanan saudara. Kita adalah kawan sekerja. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Di mata Tuhan, apa yang saudara lakukan terlihat di depan jemaat maupun di luar dan tidak terlihat oleh jemaat. Ingat Bapak Ibu, kita semua melakukan pekerjaan yang sama untuk kemuliaan Tuhan. Kita adalah rekan sekerja Allah. Seberat apapun tantangan pelayanan kita, mari kita melayani untuk mencari senyum Tuhan. Kita melayani bukan untuk mencari tepuk tangan manusia. Dan pastinya di dalam perjalanan ini, kalau kita sedang lelah, kita kecewa dalam pelayanan, atau mungkin kita merasa pengorbanan waktu kita dan tenaga kita tidak dihargai orang lain, mari Bapak Ibu dengarkanlah firman Tuhan yang kita boleh renungkan hari ini. Ingat, Tuhan tidak pernah salah catat. Tuhan tidak pernah salah catat. Apapun, sekecil apapun jeripaya kita, Tuhan tahu dan ada upah di surga. Mari kita rendahkan hati kita. Kita saling bergandengan tangan. Tidak ada kubu-kubuan di dalam gereja ini. Tidak ada membanding-bandingkan. Mari kita terus menanam benih firman. Terus menyiramnya dengan kasih. Dan biarkanlah Allah yang memiliki jemaat ini, gereja ini, bekerja secara luar biasa untuk mencurahkan pertumbuhannya di tengah-tengah kita sekalian. Kiranya Tuhan dimuliakan dan firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu, kebenaran yang boleh disampaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengajarkan kami ya Tuhan tentang pentingnya fokus kepada Engkau ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan, mungkin di dalam kehidupan kami atau mungkin di dalam perjalanan rohani kami tidak jauh berbeda dengan jemaat Korintus. Kami sering membanding-bandingkan, ada iri hati di dalam hati kami, ada perselisihan yang tidak terlihat. Kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan yang terus memimpin kami, menolong kami, mengarahkan kami, untuk kami boleh bersama-sama dengan kerendahan hati, menganggap seorang yang lain lebih utama daripada diri kami, melayani sesama kami dengan sepenuh hati kami. Karena itu Tuhan, berikan kami hati yang besar, hati yang penuh kasih untuk melihat pekerjaan Tuhan di dalam jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga apapun yang kami lakukan, itu semata-mata kami lakukan dengan sepenuh hati kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati dan hidup kami ya Bapa, dan teruslah pimpin kami umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.